Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas soal cerita yang merupakan salah satu topik dari soal TIU CPNS tahun 2024. Nah, sebenarnya kalau matematika ini semuanya bisa dibuat soal cerita ya, mau soal kecepatan, mau soal perbandingan, mau soal rata-rata, atau mau soal hitung dagang, itu semua bisa dibuat cerita begitu. Jadi di sini kita mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan soal cerita di TIU CPNS. Nah, dimulai dari nomor 1, Adi memberikan gajinya sebesar 75.000 kepada adiknya yang merupakan 16,2/3% dari gaji bulanannya. Berapakah gaji bulanannya? Berarti 75.000 ini itu adalah 16,2/3% dikali gaji bulanan. Nah, gaji bulanan di sini kita misalkan dengan A, begitu. Sebelum mengoperasikan ini, kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Nah, 16 dikali 3, 48, 48 ditambah 2 itu adalah 50. Berarti jadi 50/3% dikali A. Untuk mencari A berarti 50/3% ini harus pindah ruas ke sebelah gitu ya. Sehingga sebentar kita ini dulu, tulis dulu persennya, nanti takutnya pakai persen itu kan artinya 1/100 gitu ya. Nah, sebelum kita pindah ruaskan ke sebelah, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 50, ini jadinya 2. Maka persamaan ini menjadi 75.000 sama dengan, ini jadinya A/6 ya. Jadinya A/6. 1 kali 1 kali A berarti A, 3 kali 2 itu 6. Sehingga A sama dengan 75.000 dikali 6. Nah, 75.000 kali 6 di sini adalah 450.000. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Begitu. Oke, jadi untuk soal ini kita ikutin saja apa soalnya, pernyataannya apa, sehingga dari soal ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan matematisnya. Kalau dibilang gajinya sebesar 75.000, itu merupakan 16,2/3% dari gajinya, maka 75.000 sama dengan 16,2/3% dari A. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bibi membeli sebuah meja dengan harga itu 150.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 135.000. Pertanyaannya, kerugian yang diderita oleh Bibi adalah, untuk kasus ini berarti dia belinya 150, setelah itu dijual 135, berarti dia rugi ya. Nah, besar kerugiannya berarti 150.000 dikurang 135.000. Jadi sebesar 15.000. Nah, yang ditanya adalah persentase kalau kita lihat dari opsinya. Jadi, persen rugi itu sama dengan rugi per. Oke, karena yang ditanya persentase rugi berarti yang di atas itu adalah rugi per modal dikali 100%. Nah, kenapa dikali 100%? Karena yang ditanya adalah persen rugi. Begitu. Nah, ruginya itu sebesar 150.000 per 105. Oke, sorry, ruginya sebesar 15.000 per modalnya itu 150.000. Nah, jadi jangan bingung pernya per berapa di sini gitu. Jadi rugi itu adalah berapa persen dari modal yang kita keluarkan, bukan dari harga jual ya. Sehingga di sini per modal dikali 100%. Berarti ini sama dengan, ini sebenarnya bisa kita sederhanain dulu. Nolnya kita coret 3, terus 0 di sini 1, kita coret dengan 0 yang di sini 1, sehingga menjadi 15, 150 ya. 150 dibagi 15%. Nah, 150 bagi 15 itu 10, maka jawabannya adalah 10%. Besar kerugian yang diderita Bibi itu sebesar 10%. Nomor 3, Ibu Linda adalah seorang pedagang beras. Dia menjual beras dengan harga 90.000 dan mendapat keuntungan 20%. Modal yang dia keluarkan untuk membeli beras adalah, berarti 90.000 ini adalah harga jual. Harga jualnya itu 90.000. Terus persen untungnya, itu aku singkat saja dengan persen U.
sebesar 20%. Nah, yang ditanya adalah harga beli atau modal. Nah, berarti kalau yang ditanya harga beli, oke. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Karena yang ditanya harga beli, maka yang di atas itu adalah persen harga beli, gitu. Jadi, yang di sini, yang ditanya, oke, yang di sini, yang di atas ini adalah itu bergantung dengan apa yang ditanya, gitu. Kalau yang tanya persen untung berarti yang di atas itu adalah untung, begitu. Jadi bergantung ya. Yang di atas itu tergantung dengan apa yang gantung yang diketahui. Berarti jadi sebenarnya rumusnya itu sama dengan yang di atas itu yang ditanya per yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Oke, begitu. Nah, itu kalau rumus segitiganya. Nah, sehingga karena yang diketahui adalah untung, sorry, bukan untung ya yang dia ketahui. Karena yang diketahui ini 90.000 itu adalah harga jual, berarti yang di bawah ini adalah persentase harga jual yang dikali dengan harga jual. Nah, sama ya, di bawah persen harga jual dikali dengan harga jual. Jadi dia harus sama. Oke, yang di bawah ini harus sama dengan yang dikali di sini. Gitu. Yang satunya persennya, yang satunya nilainya. Nah, sehingga harga beli itu atau modal itu selalu 100% gitu. Kalau harga jual, berarti harga jual itu harga beli ditambah untung. Kalau dia untung. Tetapi kalau dia rugi, berarti harga beli dikurang rugi. Nah, karena posisi kita untung berarti harga belinya itu kan 100% ya modal, ditambah untungnya 20%. Dikali dengan harga jualnya adalah 90.000 gitu. Sehingga ini menjadi 100 per 120. Persennya saya hilangkan saja karena kita anggap dicoret. Setelah itu ini bisa disederhanakan. Jadi jangan terburu-buru mengalihkan bilangannya begitu. Sebaiknya kita bagi dulu. Nah, 12 dengan 9 ini bisa sama-sama kita bagi 3. Di sini 3, di sini 4. Kemudian 4 dengan 10 bisa sama-sama dibagi 2. Berarti di sini 5, di sini 2. Nah, sehingga menjadi 5 dikali 3 itu 15. Jadinya 150.000 per 2. 150 dibagi 2 itu hasilnya 75.000. Sehingga modalnya, oke, ini harga belinya itu sebesar 75.000. Jadi sebenarnya bukan rumus sih yang harus kita hafal, tetapi misalkan apa yang ditanya itu harus menyesuaikan nanti dengan yang di atas, terus yang di bawah itu apa yang diketahui. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung atau harga beli dikurang rugi kalau dia rugi begitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Pak Hadi membeli sayur dengan harga 40.000, berarti ini adalah harga beli. Jika ia memperoleh untung, berarti untungnya, persen untung ya, 25%, maka harga jual adalah, oke, yang ditanya adalah harga jual. Nah, kita gunakan segitiga yang tadi. Ingat, di sini pasti dikali 40.000, karena ini nilai yang diketahui, begitu. Nah, yang ditanya harga jual. Harga jual itu kan adalah itu 100% nilainya, ditambah untung adalah 2.000. Ini adalah harga beli, berarti yang di bawah itu adalah persen harga beli. Nah, persen harga beli itu adalah 100%. Nah, ini menjadi 125 per 100 dikali 40.000. Ini bisa kita coret nolnya, 2. Sehingga 125 dikali 4 itu hasilnya 50.000. Begitu ya. Jadi teman-teman ingat saja, tergantung yang ditanya yang di atas. Kalau yang di bawah itu tergantung nilai yang diketahui. Maka jawabannya benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dedi mempunyai buah mangga seharga 10.000 dan dia menjual seharga 12.000. Persentase untung adalah, oke, kalau kita mau ke soal ke rumus langsung nggak apa-apa, berarti persen untung itu sama dengan, yang ditanya persen untung berarti yang di atas adalah untung.
Terus karena di sini dikali 100%, karena yang ditanya persen, maka yang di bawah itu modal. Karena yang selalu 100% itu adalah modal. Nah, untungnya itu sebesar 2.000 karena dia belinya 10.000 dan dijual 12.000, berarti besar untung itu 2.000 per modalnya 10.000 dikali 100%. Nah, ini coba kita coret-coret dulu. 0,3 kita coret, di sini 0,1 kita coret, berarti yang di bawah sudah habis. Maka menjadi 20%. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kalau tadi kita membahas tentang untung, rugi, harga beli, dan modal, di sini kita masuk ke perbandingan gitu ya. Perbandingan luas tanah dan luas bangun itu 5:3. Jika luas tanah itu 200, maka luas bangun adalah. Oke, yang ditanya luas bangun. Ingat kita masih menggunakan konsep yang tadi. Apa sih yang diketahui? Yang diketahui adalah luas tanah. Maka yang di bawah ini perbandingan luas tanah, karena yang diketahui luas tanah. Yang di atas itu karena yang ditanya luas bangun, berarti yang di atas perbandingan luas bangun. Gitu. Jadi menyesuaikan ya. Perbandingan luas bangun itu sebesar 3. Jadi jangan kebalik, yang luas tanah itu 5, luas bangun itu adalah 3. Dia berurutan. Per luas tanah adalah 5 dikali 200. Sehingga ini 20 dibagi 5 itu 4. 3 kali 4 itu adalah 12. Kita tambah sisa nolnya, berarti 120 meter kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ini masih konsep perbandingan. Ingat yang di Ketimo dan Cika itu 3:4:5. Yang diketahui adalah uang Ciko. Ingat ya, yang diketahui uang Ciko. Berarti yang di bawah itu nanti perbandingan Ciko. Yang ditanya uang mereka, berarti jumlah ya. Nah, kita buat dulu. Dikali dengan yang diketahui. Diketahui ini adalah uang Ciko. Uang Ciko. Berarti yang di bawah ini adalah perbandingan uang Ciko. Yang ditanya siapa? Yang ditanya jumlahnya. Berarti yang di atas adalah perbandingan jumlah uang mereka. Nah, kalau kita jumlahkan perbandingannya berarti 3 ditambah 4 ditambah 5 per perbandingan uang Ciko adalah 5 dikali uang Ciko itu 25.000. Nah, sehingga ini menjadi 3 tambah 4 tambah 5 itu hasilnya 12 per 5 dikali 25.000. Nah, ini bisa kita sederhanain dulu ya. 25 itu dibagi 5 hasilnya 5. Sehingga 12 dikali 5 itu 60. Maka jawaban yang benar adalah 60.000. Gitu. Gitu ya. Jadi kita masih gunakan konsep seperti yang tadi. Oke, next ke nomor 8. Masih sama nih. Diketahui perbandingan umur Arif dan Diki itu 2:3. Jika umur mereka keduanya itu 20 tahun, berapakah umur masing-masing? Oke, kita cari dulu ya umur Arif. Yang diketahui adalah umur keduanya, berarti jumlah umur mereka. Berarti yang di bawah itu adalah jumlah perbandingan umur, karena yang diketahui adalah jumlah. Karena yang ditanya adalah Arif, maka di atas adalah perbandingan Arif. Gitu. Nah, perbandingan Arif itu adalah 2 per jumlahnya 5, 2 tambah 3 ya, dikali 20. Nah, 20 kali 5 itu 4, 2 kali 4, 8. Nah, kita cari lagi untuk Diki. Berarti yang di atas perbandingan umur Diki. Perbandingan umur Diki per yang diketahui jumlah perbandingan umur dikali jumlah umur mereka. Maka jadinya 3 per 5 dikali 20. 20 bagi 5 hasilnya 4. 4 kali 3 itu 12. Begitu. Maka umur Arif 8 dan umur Diki itu 12. Jawaban yang benar adalah yang A. Kalau kita jumlahkan 12 tambah 8 itu 20. Benar ya? Tadi di soal diketahui bahwa jumlah umur mereka adalah 20 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Nah, ini masuk perbandingan, tapi ini adalah perbandingan berbalik nilai. 40 orang pekerja bangunan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. Berarti kalau 40 pekerja itu untuk 8 hari. Nah, ternyata 8 orang tidak masuk. Berarti bersisa berapa? Bersisalah 32 pekerja. Nah, 32 pekerjanya ini bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu berapa hari? Berarti dalam waktu X hari ya kita misalkan. Maka yang ditanya adalah X. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, kenapa berbalik nilai? Karena jika pekerjanya berkurang, maka jumlah hari itu bertambah. Karena untuk menyelesaikan pekerjaan ini pasti membutuhkan hari yang lebih lama. Sehingga ini disebut dengan berbalik nilai. Nah, kalau dia berbalik nilai, cara pengerjaannya itu tinggal dikali silang. Jadinya 40 kali X sama dengan 32 kali 8. Maka X sama dengan 32 kali 8 dibagi 40. Nah, ini coba kita sederhanain dulu. 8 sama 40 sama-sama kita bagi 8 berarti ini 5 gitu ya. Sorry. Ini berbalik nilai ya. Kalau berbalik nilai, kalau berbalik nilai itu pengerjaannya dikali sejajar. Kita kali sejajar ya, sorry. Oke, berarti 32 kali X sama dengan 40 dikali 8. Maka X sama dengan 40 kali 8 dibagi 32. Sehingga ini kita sederhanain dulu. Sama-sama dibagi 8, ini 1, ini 4. 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Maka pekerjaannya ini akan selesai dalam waktu 10 hari. Yang tadinya 8 hari, jadinya 10 hari. Jadinya lebih lama ya. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Tinggi Amir dan Bayu itu berturut-turut 160 dan 175. Nah, jika panjang bayangan Amir 40, berapakah panjang bayangan Bayu? Oke, kalau mau pakai perbandingan ini juga bisa sih. Bayang tinggi Amir 160, bayangannya 40. Kalau tinggi Bayu 175, bayangannya berapa? Oke, kita anggap X. Nah, ini perbandingan senilai. Kenapa ini perbandingan senilai? Karena jika tinggi badan seseorang semakin tinggi, maka panjang bayangannya pun semakin panjang. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita kali silang. Kalau berbalik nilai tadi kita kali sejajar, maka kalau senilai itu kita kali silang. Sehingga 160 kali X sama dengan 40 dikali 175. Jadi usahakan yang dikali dulu itu yang ada X-nya, biar posisi X-nya itu berada di sebelah kiri gitu. Jadi yang mana dulu sih yang kita kalikan? Yang ada X-nya. Sama aja sih sebenarnya, tetapi biar X-nya berada di ruas kiri, kita kalikan yang ada X-nya dulu. Berarti X kali 160 begitu. Maka X sama dengan 40 dikali 175 dibagi 160. Nah ini coba kita bagi 40, berarti ini 4. Sehingga 175 dibagi 4 itu sama dengan berapa nih? 42. Oke. 42,25 ya. 42,25. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Begitu. Oh, sorry. 175 dibagi 4 itu adalah. Nah, nanti kalau di dalam tes berarti kan kalian harus membagi ya. Oke. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Rata-rata nilai ulangan matematika itu 9 siswa itu adalah 7. Jika nilai ulangan matematika Arif digabung dengan nilai ke-9 anak tersebut, maka rata-ratanya menjadi 7,2. Nilai ulangan Arif adalah, oke, berarti sebenarnya ini kita pakai rumus rata-rata gabungan gitu ya. Rata-rata gabungan adalah
rata-rata pertama dikali banyak orangnya, ditambah rata-rata kedua dikali banyak orangnya per N1 ditambah N2. Nah, dari soal tadi itu diketahui bahwa rata-rata 9 anak, berarti jika N-nya 9, maka rata-ratanya, berarti ini kita anggap N1 aja ya, maka rata-ratanya itu adalah 7. Nah, jika Arif bergabung, berarti anaknya menjadi 10 gitu ya. Totalnya menjadi 10, maka rata-ratanya adalah 7,2 gitu. Berarti N2-nya sebenarnya 1 ya. Nah, jadi yang ditanya bukan rata-rata gabungan, ini yang diketahui rata-rata gabungan, yang ditanya adalah rata-rata Arif. Nah, rata-rata gabungan kita itu adalah 7,2, terus rata-rata 9 anak itu adalah 7, dikali banyak anaknya 9, ditambah rata-rata Arif itu nggak tahu, kita anggap A, dikali Arif ini berjumlah 1 per 9 ditambah 1. Nah, 7 kali 9 itu adalah 63, ditambah A per 10. Nah, ini kita kali silang ya. Kita coba kali 7,2 kali 10. Ini 63 ditambah A. Ini jadinya 72. Ini 63 tambah A. Sehingga A ini adalah 72 dikurang 63. Maka jawabannya itu adalah 9. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Jadi harus bisa ngelihat mana yang rata-rata gabungan, mana yang rata-rata 1, rata-rata 2. Ini kan yang diketahui rata-rata setelah Arif bergabung, berarti 7,2 itu adalah rata-rata gabungan gitu. Oke, kita ke soal terakhir. Dalam perjalanan dari kota A ke kota B, sebuah mobil menempuh jarak 70 km. Pada jam kedua, jaraknya adalah 45 km. Pada jam ketiga, jarak yang ditempuh adalah 65 km. Kecepatan rata-rata kendaraan tersebut adalah. Jadi, rumus kecepatan itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 per T1 tambah T2 tambah T3. Nah, karena kecepatannya itu per jam, maka di sini 70 ditambah 45 ditambah 65. T1 itu waktu yang ditempuh dengan kecepatan 70, berarti 1 jam. T2 juga 1 jam, T3 juga 1 jam. Maka ini menjadi 180 dibagi 3, hasilnya 60 km per jam. Begitu. Nah, kadang di soal itu yang diketahui bukan ini, malah yang diketahui jarak dan waktu. Jadi rumus rata-rata gabungan itu kalau misalkan yang diketahui hanya kecepatan saja, ingat kalau yang diketahui hanya kecepatan saja, maka rumusnya 2 kali V1 kali V2 per V1 tambah V2. Ini rumus cepatnya. Kalau yang diketahui hanya kecepatan saja. Begitu. Oke, kita sudah sampai di soal terakhir, berarti sampai di sini untuk pembahasan soal cerita TIU CPNS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan like, comment, dan subscribe, dan see you di next video.